Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Ma ba'du. Anak-anakku sekalian kelas 8 yang berbahagia, kami sampaikan selamat bertemu yang perdana ini. Mudah-mudahan pertemuan kali ini pertemuan yang membawa berkah, di mana ini masih dalam kondisi corona, sehingga pembelajaran lewat online, mudah-mudahan dengan lewat online ini ada hikmahnya. Mudah-mudahan anak-anak lebih semangat, lebih cermat, lebih pintar, lebih canggih di dalam mencari informasi, mencari kabar, mencari ilmu, dan juga lebih maju, lebih semangat. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, ini saya Pak Marwan. Pertemuan kali ini perlu saya sampaikan bahwa saya mengajar PKN. Untuk kali ini, untuk pertemuan ini berbicara tentang kedudukan dan fungsi Pancasila, yang kita semuanya sudah sering mendengar tentang Pancasila. Apa itu Pancasila? Pancasila, kata Pancasila, Panca itu 5, sila itu dasar. 5 dasar ini sebagai ideologi bangsa Indonesia yang menjadi pedoman bangsa Indonesia untuk bertindak, untuk berbuat. Sehingga istilah Pancasila itu banyak sekali. Pancasila itu sebagai dasar negara RI, Pancasila itu sebagai ideologi bangsa, Pancasila itu sebagai falsafah bangsa, Pancasila itu sebagai pandangan hidup, perjanjian luhur, cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Nah, dalam pembelajaran PKN ini perlu dipelajari secara serius. Ini bahwa Pancasila itu punya kedudukan hukum yang tertinggi, sehingga dikatakan Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber hukum yang posisinya paling teratas, di atas perundang-undangan yang lain. Dikatakan 5 dasar itu yang sudah kamu hafal itu: sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa; sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab; sila ketiga, persatuan Indonesia; sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang dirumuskan lewat panitia 9. Nanti dicari panitia 9 itu siapa saja. Sekali lagi, itu dirumuskan oleh panitia 9, nanti dicari dalam internet. Panitia 9 itu diantaranya di situ ada Insinyur Soekarno, ada Muhammad Yamin, ada Profesor Noto Nagoro, dan seterusnya. Yang lainnya dicari dalam internet.
Nah, dikatakan Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber hukum. Di dalam perundang-undangan yang lain itu posisinya di bawah, sehingga di dalam membuat undang-undang apapun tidak boleh berseberangan dengan Pancasila. Terus kemudian yang juga kamu pelajari, di samping pengertian Pancasila itu dipelajari dengan betul-betul kamu mengerti bahwa Pancasila itu sebenarnya dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14, yaitu yang terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca, dan dalam bukunya Buku Sutasoma karangan Empu Tantular, yang bahasanya di situ adalah bahasa Sanskerta, yang punya arti Panca itu 5, sila adalah dasar. Kemudian istilah-istilah yang lain yang terkait dengan Pancasila itu sendiri. Apa maksud dari Pancasila sebagai dasar negara RI? Apa maksud Pancasila sebagai ideologi bangsa negara RI? Apa yang dimaksud Pancasila itu sebagai pandangan hidup, sebagai perjanjian luhur, falsafah hidup, dan sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia? Itu dalam buku yang sampan pegang itu sudah ada, tinggal baca dengan sesama sehingga sampan betul-betul tahu apa yang dimaksudkan itu. Itu tadi kedudukan Pancasila. Sekarang fungsinya. Pancasila itu punya beberapa fungsi. Fungsi sila-sila Pancasila, di antaranya Pancasila sebagai ideologi nasional, yang meliputi Pancasila sebagai ideologi Pancasila sebagai ideologi negara, dan ideologi Pancasila sebagai ideologi yang terbaik. Terus yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara, atau merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Saya ulangi lagi, bahwa Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara, atau merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara yang peraturan perundang-undangannya termasuk proses reformasi dalam segala bidang dewasa ini dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila. Adapun fungsi Pancasila secara umum antara lain jiwa bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dasar negara RI, perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara, sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi bangsa Indonesia, cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, serta falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Sementara itu yang dapat saya sampaikan, detailnya nanti sampai baca dengan detail, dengan penuh konsentrasi, fokus, sehingga sampai dari sedikit demi sedikit, baris per baris didalami, sehingga betul-betul sampai paham, mengerti akan kedudukan dan fungsi Pancasila.
Terus kemudian yang berikutnya, makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Apa itu makna Pancasila sebagai dasar negara? Dasar negara adalah dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan suatu negara dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan keamanan yang disingkat dengan Poleks disebut Hankam. Dasar negara merupakan falsafah negara yang berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Falsafah negara atau dasar negara menjadi sikap hidup bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu apa dasar negara Indonesia? Sejak proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 45, bangsa Indonesia sepakat bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila yang terdiri atas 5 sila yang terdapat di dalam lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum dalam kehidupan bernegara. Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar negara menjadi pedoman dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, semua peraturan perundangan di negara RI harus bersumber pada Pancasila. Kemudian makna Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memberikan pedoman dan kekuatan rohaniah bagi bangsa untuk berperilaku luhur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam Pancasila terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan serta dasar pemikiran dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Setiap bangsa yang ingin berdiri kukuh dan mengetahui dengan jelas tujuan yang ingin dicapai sangat memerlukan pandangan hidup. Manfaat Pancasila sebagai pandangan hidup yaitu menjadi bangsa Indonesia berdiri kokoh sebagai bangsa merdeka dan berdaulat, menjadi pedoman pemecahan permasalahan yang dihadapi, sebagai pedoman membangun dirinya dan hubungan dengan bangsa lain. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, sementara hanya itu sebagai mukadimah, mudah-mudahan sampean di dalam pembelajaran lewat online ini sampean lebih semangat, sampean lebih cerdik, sampean tidak mudah terbawa oleh godaan-godaan yang bisa mempengaruhi pembelajaran sampean. Mudah-mudahan sampean semangat sehingga sampean menjadi generasi yang lebih cerdas, lebih berkualitas. Untuk itu ikuti pembelajaran online ini dengan baik. Nah, untuk kali ini sampean saya kasih tugas untuk pertemuan perdana ini, sampean buat ringkesan dari halaman pertama bab 1 itu mulai dari apa arti Pancasila, terus kemudian fungsinya apa,
Terus perumus Pancasila itu apa? Kalau di situ nggak ada, dicari dalam internet. Terus kemudian pahami Pancasila sebagai ideologi nasional. Maksudnya itu apa? Pancasila sebagai dasar negara Indonesia itu apa? Buat ringkesan yang dibuat dari bahasa kalian sendiri, yang kamu sendiri paham dan hafal. Terus kemudian kedudukan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara RI. Apa artinya? Itu kamu buat ringkesan. Pancasila sebagai ideologi bangsa. Terus lagi betul-betul kan pahami dan hafalkan dengan cara meringkas. Kedudukan Pancasila yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Itu apa maksudnya? Itu penjelasannya kan panjang sekali. Kamu ringkas dengan membuang bahasa-bahasa yang tidak perlu, kata-kata yang tidak perlu, diperpendek bahasanya sehingga mudah dihafal dan kamu sendiri ngerti. Terus yang keempat, kedudukan Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat Indonesia itu apa maksudnya? Terus Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Ini sampai halaman 7. Ini kamu buat ringkasannya. Yang mudah-mudahan kalian tidak bingung, tidak pusing, ya. Santai saja, santai tapi serius, niati thalabul ilmi, tidak main-main, sehingga pembelajaran sampean itu betul-betul nanti mengena, cepat bisa paham. Niati dengan ikhlas thalabul ilmi. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.